Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala silsilatihi wal akhirina minhu syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ila an qala wa ha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah wa ha, dan ingatlah, ana musyirun, saya musyirun, memberikan isyarah, alaika terhadapmu, bibidayati al-hidayah, dengan permulaan al-hidayah. Setelah kemarin Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa di dalam hidayah itu ada bidayahnya, ada nihayahnya, ada permulaannya, ada ujungnya. Nah, hari ini kita akan bahas apa permulaannya itu. Ya. Tujuannya permulaan itu disodorkan oleh Al-Imam Ghazali bukan tidak ada maksud. Ini pasti ada maksudnya. Apa maksudnya? Litujarriba biha nafsaka. Litujarriba, agar kau mencoba, biha, dengan bidayatil hidayah, nafsaka, pada dirimu, watamtahina, dan menguji coba, biha, dengan bidayatul hidayah, qalbaka, pada hatimu. Jadi nanti bidayatul hidayah ini menjadi dasar, jadi uji coba untuk jiwa kita dan uji coba pada hati kita. Kalau ternyata jiwa kita, hati kita nyaman dengan bidayatul hidayah itu, maka pastikan nanti kau akan dapatkan nihayatul hidayah. Tapi kalau bidayatul hidayahnya pada akhirnya cepat bosan, capek, mulai malas-malasan dengan bidayatul hidayah, dengan dengan permulaan hidayah itu sendiri, maka kau tak akan pernah sampai kepada nihayatul hidayah. Ya, ujung daripada hidayah itu kau tak akan pernah sampai kapanpun kalau ternyata bidayatul hidayahnya kita tidak amalkan. Jadi lumayan rada berat ternyata ketika berbicara tentang hidayah itu, wadidaw pokoknya saya. Ini butuh apa? Butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan yang ekstra untuk mendapatkan hidayah yang sesungguhnya. Fa'in sodafta qalbaka ilaiha ma'ilan
Fa in sodafta, maka jika sodafta engkau menjumpai kolbaka, tahu kolbak? Kolbak itu kendaraan yang dipakai untuk angkut bar. Fa in sodafta, maka jika sodafta kau menjumpai kolbaka hatimu, ilaiha terhadap bidayatil hidayah, ma'ilan halnya condong. Artinya ketika hari itu kita ditampakkan dengan bidayatil hidayah, dengan permulaan hidayah, dan ternyata hati kita condong, artinya mulai senang, nyaman dengan bidayatul hidayah, kita nyaman. Ya, kita masih ingat ya, berbicara bidayatul hidayah berarti apa? Permulaan hidayah. Dengan contoh misalnya bidayatul hidayah itu diantara lain apa? Kalau mau dapat hidayah, minimal bidayahnya dulu kita amalkan. Mana bidayahnya? Kalau masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, masuk WC baca doa, keluar WC baca doa. Tanyakan pada diri kita, apakah hal-hal yang demikian kita nyaman atau tidak? Kita sudah mulai senang atau tidak dengan hal-hal yang sedemikian rupa? Ketika kita pakai sendal, ya, kita baca doa. Ketika lepas sandal kita baca doa, ketika kita memakai pakaian kita baca doa, melepas pakaian kita baca doa, bahkan ketika mau mandi pun kita baca doa terlebih dahulu. Sudahkah kita nyaman dengan hal itu? Apakah sama sekali belum pernah mengamalkan? Sudah sampai mana kita? Apakah sudah kemudian pada akhirnya nyaman? Apakah sama sekali pun belum pernah mengamalkan? Atau pernah sekali-kalinya dalam hidup? Satu kali. Sepanjang hidup cuma satu kali baru mengamalkan doa masuk masjid. Nah, kira-kira kita ini masuk yang mana? Condong, cinta dengan hal demikian? Apa kadang-kadang apa jarang-jarang? Kalau masih jarang-jarang seperti itu, maka untuk sampai kepada nihayatul hidayah, sampai kepada ujung hakikat hidayah itu masih jauh kene. Hanya permintaan saja kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah hidayah kepadaku, tapi kitanya nggak pernah usaha untuk mendapatkan hidayah. Kerjaan siapa itu? Ya, kamu aja. Lanjutin. Wa nafsaka biha mutawi'atun, dan kau dapatkan nafsaka jiwamu biha dengan bidayatul hidayah, mutawi'atan patuh tunduk dengan bidayatul hidayah. Artinya jiwa kita sudah mulai nyaman, maksudnya begitu. Ya, sudah mulai nyaman dengan apa? Dengan bidayatul hidayah. Walaha qabilatan, dan pada bidayatul hidayah qabilatan, menerima. Jadi ketika nanti ada perintah untuk baca doa A, untuk melakukan B, melakukan C, hati itu senang. Wah, ya Allah, mudah-mudahan aku bisa mengamalkan ini, ya Allah. Kita sudah masuk tuh, kalau sudah mulai cinta, menerima amalan-amalan baik, maka di saat itu kita masuk pada ranah bidayatul hidayah. Dan sesuai dengan kitabnya. Jadi kitab ini membahas tentang bidayatul hidayah. Jadi dua jilid yang akan kita pelajari ini masih bidayatul hidayah. Ustaz, nihayatul hidayahnya kapan? Nanti aja. Amalkan dulu bidayatul hidayah ini, kemudian nanti baru kita dapatkan nihayatul hidayah. Soalnya nanti Kang Yasin mau bikin kitab nihayatul hidayah setelah bidayatul hidayah dikarang oleh Imam Ghazali. Masya Allah. Masya Allah.
Fadunaka tatallu, maka dunaka hendaknya engkau tatallu menelusuri, meneliti ilan nihaya pada nihayatul hidayah, penghujung dari sebuah hidayah. Watagol gula, dan masuk dengan begitu payah. Watagol gula, dan masuk dengan begitu payah di dalam biharil ulum, lautan keilmuan. Artinya apa? Untuk mendapat nihayatul hidayah ini hendaknya kita coba terlebih dahulu, kita coba teliti dahulu hati kita, jiwa kita, apakah sudah melakukan bidayatul hidayah. Dan sesungguhnya untuk mendapatkan nihayatul hidayah itu butuh perjuangan yang begitu ekstra, sebagaimana kata Imam Ghazali, taghalghul fi biharil ulum, masuklah engkau pada lautan keilmuan itu dengan bersusah payah. Jadi mau tidak mau untuk mendapatkan hidayah diawali dengan ilmu terlebih dahulu, dan ilmu untuk mendapatkan hidayah itu butuh perjuangan ekstra dan mati-matian. Karena anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hadiah yang paling terbesar bagi kita umat Nabi Muhammad terkecuali adalah hidayah Allah. Tidak ada. Kalaulah kita mengatakan bahwa hadiah yang paling mahal itu adalah hadiah mobil Alphard, kalau kita mengatakan bahwa hadiah yang paling mulia, paling hebat dan paling istimewa itu adalah diberikan motor ninja, kata Yasir, maka sesungguhnya hadiah yang paling mewah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai hambanya adalah apa? Hidayah. Hadiah terbesar adalah hidayah. Tidak ada yang lain. Karena untuk mendapatkan apa? Darul khulud, untuk mendapatkan tempat yang begitu abadi dan mendapatkan nikmat yang begitu abadi adalah apa? Di antaranya hidayah Allah. Tidaklah begitu gampang untuk mendapatkan hidayah. Berapa banyak orang yang meminta hidayah kepada Allah, dan begitu sedikit orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Dan hidayah itu prerogatif siapa? Hidayah itu adalah prerogatifnya Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan hidayah. Bahkan di dalam sejarah juga kita tahu ketika baginda Nabi Muhammad SAW saat itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pamannya masuk ke dalam agama Islam. Tapi apa jawaban Allah saat itu? Fa innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak akan pernah memberikan hidayah kepada siapapun, sekalipun orang itu kau cintai. Sehingga pada akhirnya hidayah itu adalah kita yang usahakan. Jadi sekalipun misalnya kalian dekat dengan seorang kiai, dekat banget dengan seorang kiai, saking dekatnya hafal betul, suaranya pun hafal, bahkan gerak-geriknya pun hafal betul. Tapi apakah kemudian dengan kedekatan kita dengan seorang kiai itu kemudian pada akhirnya memudahkan kita untuk mendapatkan hidayah? Belum tentu juga, belum. Karena hidayah itu muncul dari apa? Muncul dari hati kita sendiri, muncul dari usaha pribadi kita sendiri. Sekalipun kau dekat dengan seorang kiai, sekalipun kau dekat dengan seorang syekh, atau misalnya bapakmu itu adalah seorang syekh, bapakmu itu seorang kiai besar di Jawa Barat ini, kiai besar itu adalah bapakmu sebagai buyarnya dari seorang buya, Syekhul Masyayikh. Apakah kemudian hidayah itu didapatkan karena nasab? Jawabannya tidak sama sekali. Makanya ada nasid, gimana bunyinya itu nasidnya? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat dijual beli
dari seorang apa? Oh iya. Ya itulah. Iman tak dapat dijual beli. Iman tak dapat di tepian pantai. So, kau cari iman di tepian pantai, ada yang ada Kang Iman. Ya, panggil. Nah ada kita temukan iman di pantai. Iman tidak bisa dijual beli, iman tidak bisa diturunkan. Sekalipun bapaknya adalah seorang syekhul masai, seorang kiai bapaknya, apakah kemudian hidayah itu langsung turun kepada anaknya? Tidak. Coba kita perhatikan Nabi Nuh alaihissalam punya anak, namanya siapa? Kanan. Bapaknya Nabi. Apa kemudian kenabiannya turun kepada Kanan? Jawabannya tidak. Begitupun kita sering lihat bapaknya seorang kiai, apakah kemudian anaknya juga jadi kiai? Jawabannya tidak. Hidayah itu diusahakan dan diperjuangkan oleh personal masing-masing manusia. Itu ya. Wa in sadaqta qalbaka inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan. Nah, nih kerjaan siapa nih yang suka dinanti-nanti nih? Wa in sadaqta, dan jika kau temukan qalbaka pada hatimu inda ketika muwajahatika kau berhadapan iyaha dengan bidayatul hidayah biha pada hatimu musawifan halnya menunda-nunda. Muncul diajarkan doa masuk ke masjid, terus ternyata hati kita mengatakan nanti weh, gampang, nanti aja, santai weh. Nah, atau misalnya ada pengajaran tentang ketika masuk ke masjid itu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, mengagungkan masjid untuk menghormati masjid. Ternyata hati kita mengatakan apa? Dah sunah iya. Dah bukan wajib ini, dah sunnah. Atau setelah ba'da sholat dianjurkan untuk apa? Ini bidayatul hidayah juga nih. Dianjurkan untuk membaca istighfar, membaca la ilaha illallah daulah syarikalah, laul mulku wa laul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ternyata orang teh hees. Jadi bahasa batur-batur teh maca wirid aya ieu mah hees. Nah, apakah kita seperti ini? Wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iya biya musawifan, kalau kau temukan hatimu ketika kau berhadapan dengan bidayatul hidayah, pada dirimu terdapat musawifan, halnya menunggu-nunggu, menanti-nanti, menunda-nunda. Wabil amali bimuqtadhaha mumatilan, wabil amali dan untuk mengerjakan bimuqtadhaha sesuai dengan bidayatul hidayah, mumatilan juga menunda-nunda. Fa'lam, maka ketahuilah, anna nafsaka, bahwa jiwamu, almailata, yang condong, ila talabil ilmi, untuk mencari ilmu, adalah an-nafsul ammaratu bisu'i,
bahwa yang muncul itu adalah nafsu yang mendorong pada hal yang buruk, nafsu al-ammarah bisu. Paham maksudnya? Kita belajar A, B, C. Bahkan ternyata A, B, C yang tadi yang dipelajari itu ternyata bidayatul hidayah, seperti halnya tadi. Masuk masjid hendaknya sholat dulu 2 rakaat untuk menghormati masjid. Kita belajar hal itu, kita pelajari. Tapi ternyata selalu menunda pekerjaan, selalu menanti pekerjaan. Engke we gampang, engke we da sunah ieu. Maka sesungguhnya ketika kita belajar seperti itu, masih menanti dan menunggu santai we, maka sesungguhnya hari ini nafsu kita adalah nafsu ammarah bisu'i. Jadi hanya sebatas belajar, dan belajarnya bukan untuk diamalkan, tapi belajarnya hanya untuk mengisi akal saja, agar pintar berdebat, agar pintar untuk berbicara. Jadi nafsu yang kita pakai hari ini, belajarnya kita adalah nafsu ammarah bisu'i. Ngaku. Iya apa ya? Iya apa ya? Iya. Ya kan? Iya. Kalau mau minum nanti maghrib. Dan sekarang kalau mau minum, biasanya kita minum pakai bismillah apa langsung teguk? Tuh kan langsung teguk. Terus apakah ketika di sela-sela, kan minum itu kan sunnahnya apa? 3 kali kan begini. 1, 2, 3. Di sela-selanya itu baca apa? Alhamdulillah. Baca apa Anda? Tapi hal itu tahu bahwa itu sunnah. Tahu. Makan itu pelan-pelan. Sebagaimana baginda Nabi kalau makan santai pelan. Tahu kan itu sunnah kan? Di Taisirul Kholaq juga sudah kita pelajari. Kalau makan itu pelan-pelan, gunakan pakai tangan kan kanan. Kita kalau makan itu gimana? Ya gitu. Gimana? Ya. Udah itu langsung ambil air minum. Itu pun kadang-kadang pakai tangan kiri. Oh, karena kotor misalnya. Karena kotor. Alasan itu mah. Ya. Nah, kita tahu nggak hal itu? Tahu. Tapi sudah diamalkan? Belum. Maka boleh jadi ilmu yang kita dapatkan itu dihasilkan dari nafsu ammarah bisu'i yang dikhawatirkan. Kalau belajar dengan menggunakan nafsu ammarah bisu, khawatir nanti ilmu yang kita serap, ilmu yang kita pelajari itu hanya untuk perdebatan saja, hanya untuk unggul-unggulan di hadapan kawan saja, atau biar dianggap hebat aja kalau seperti itu. Makanya Imam Ghazali sangat-sangat menganjurkan terhadap kita kalau belajar itu yang ditekankan, yang dikendalikan, yang didahulukan adalah nafsu yang mutmainnah, nafsu yang sakinah, nafsu yang tenang. Setiap kali atau acap kali kita temukan ada amalan yang baru, ucapkan dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan aku dipermudah oleh Engkau untuk mengamalkan hal ini, ya Allah. Gitu harusnya, ya. Kalau nemu ada amalan yang baru yang belum kita ketahui dan belum kita amalkan, minta sama yang kuasa, ya Allah, mudah-mudahan aku bisa mengamalkan hal ini, ya Allah. Mudahkan aku untuk mengamalkan ini. Jangan hanya sebatas nyoret. Ia tahu memang peteng kita B, padang hati nih, betul. Ketika kita banyak coretan, memang kita terang hatinya, bisa tahu. Tapi jangan hanya sebatas coret saja, tapi kita minta kalau ada amalan-amalan yang baru, ada hal-hal yang belum kita ketahui dan belum kita amalkan di saat itu, minta kepada Allah Zat yang Maha Kuasa agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan yang baru-baru kita ketahui, ya. Biar nanti nafsunya itu bukan nafsu ammarah bisu. No. Waqad intahadat
muti'atan li syaitonil la'ini liyudliyaka bihabli gururihi. Waqad dan sungguh intahadat telah bangkit apa nafsu muti'atan karena taat li syaitani pada setan al-la'ini yang dilaknat liyudliyaka agar senantiasa yudliya menggantungkan siapa setan ka terhadapmu bihabli gururihi dengan tali tipu daya setan. Maka ketika hari itu atau hari ini ketika kita belajar yang kita tampakkan adalah nafsu ammarah bisu, maka sesungguhnya kita sudah mulai tertipu daya dengan godaan dan tipu daya setan. Apalagi setan pinter, kata setan, ayo jadi orang berilmu. Sebab jadi orang berilmu itu nanti kamu bakal dimuliakan banyak orang loh. Ayo, harus pinter. Pinter ya, gitu kata setan begitu tuh. Kata setan tuh. Sir, harus jadi orang cerdas, harus jadi ulama, harus pinter. Nanti kalau kamu jadi ulama, itu orang-orang tuh nanti bakal berdatangan kepada kamu. Kamu bakal dipuji orang, kamu bakal disanjung orang. Kata setan. Muncullah kemudian pada akhirnya hati Yasir bilang, ya juga ya. Kayaknya kalau aku jadi ulama nih, sepertinya Alphard itu ada di depan saya nanti. Oke, kalau gitu saya nanti malam bakal ngafal Quran. Mulai itu. Ngafal Qurannya pakai apa? Nafsu ammarah bisu. Kenapa? Karena sudah tertipu daya oleh setan. Ayo Anun, belajar yang giatnya. Ayo. Terus nanti kalau belajar giat Nun, Anun jadi orang cerdas, nanti Anun bisa dapat beasiswa. Ayo. Nanti kalau dapat beasiswa kan nanti Anun bakal dianggap pintar sama keluarga. Nanti tenang Nun, keluarga Anun nanti bakal ngabarin ke orang-orang bahwa Anun ini adalah pintar sampai kemudian dapat beasiswa di mana? Di Saudi Arabia. Itu Nun, ayo Anun jadi orang pintar, kata setan. Kata Anun, kata Anun, iya juga ya. Kalau saya dapat beasiswa kan nanti keluarga saya bakal menghargai saya. Wajar dong, aku kan beasiswa Saudi Arabia gitu kan. Ya juga ya. Oke lah kalau begitu, mulailah Anun menghafal Quran, menghafalkan sejarah, Nahwadih dari jilid 1, 2, 3 dihafalkan semuanya. Jurumiyah cuma 1 bulan hafal dan paham. Alfiyah 6 bulan hafal untuk mendapatkan beasiswa Saudi Arabia. Niatnya salah atau tidak? Salah. Yang digunakan berarti apa? Nafsu ammarah bisu. Kenapa yang muncul nafsu ammarah bisu? Karena sudah dikendalikan oleh setan. Ayo. Jadi kalau di antara kita ada yang punya niatan-niatan seperti itu, kemudian kasepet apa? Kena kesoledan apa? Bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Tersentuh hatinya. Itu bukan pundung ya. Bukan pundung, bukan marah. Harusnya apa? Diperbaiki. Jangan ngomong gini. Sepertinya Ustadz ke saya ini. Ya saya nggak nuju ke siapa-siapa. Mau siapapun pokoknya yang kena diperbaiki. Itu ya. Saat awas nanti niatannya. Kenapa kamu belajar Nahwadi biar jadi ulama? Kenapa pengen jadi ulama? Kalau jadi ulama kan disanjung orang. Pengikutnya banyak.
Nanti bisa ribuan orang datang kepada saya. Nanti kan banyak yang ngasih amplop ke saya. Apalagi kalau saya nanti jadi artis, nanti kan bisa jadi ketika jadi artisnya aku nanti ada manajemen. Jadi nanti pembayaran aku 30 menit 50 juta. Kan lumayan kalau jadi ulama begitu, Ustaz. Nah, awas, sudah dikendalikan oleh apa? Setan al-la'in, sudah dikendalikan oleh setan yang terlaknat. Nah, awas, hati-hati santri ya. Karena setan itu mengendalikan bukan hanya orang biasa-biasa saja, wong santri juga sama. Justru malah kalau santri itu godaannya, setannya kelasnya kelas santri. Jadi kalau jadi kiai, setan yang datang kelasannya kelas kiai. Jadi sepuhnya langsung tokoh masyarakatnya setan yang datang kepada kiai-kiai itu. Nggak tanggung-tanggung. Dewas, hati-hati. Siapapun bisa tergelincir gara-gara ditipu daya oleh setan. Dan setan itu pinter, akan masuk kepada sesuatu yang baik. Itu contohnya. Contohnya tuh, ayo, Aida harus paham sama Qurannya, harus jadi penafsir Al-Quran. Jadi nanti kalau jadi penafsir Quran, udah kata setan tuh. Nanti kalau jadi penafsir Quran, kamu kan bisa memahami Al-Quran begitu luas. Nanti kalau kamu bisa memahami Al-Quran begitu luas, kan bisa saja nanti kamu bakal disanjung oleh banyak ulama se-Indonesia. Tertipu daya tidak? Baik gak jadi penafsir Quran tuh baik gak? Baik. Tapi terkadang ada embelnya. Mana? Ya. Ngeri ya. Fayastadrijaka. Kemudian mendekatkan siapa setan terhadapmu. Bimakidati, dengan tipu daya setan. Ila gomrotil halak, terhadap pedihnya kehancuran. Artinya setan kalau sudah mulai menipu daya manusia, maka sedikit demi sedikit setan akan membawa kita dengan tipu dayanya pada kehancuran yang begitu sangat pedih. Tuh. Wa qasduhu an yurawwiha alaika syarra. Wa qasduhu, dan bermula maksud dan tujuannya setan adalah an yurawwiha, untuk membuat nyaman. Siapa sih setan tadi? Jadi setan itu tujuannya membuat nyaman. Alaika, terhadapmu, asyarra, akan keburukan, di dalam ma'rodi, panggung, al khairi, kebaikan. Diulang, tujuannya setan adalah an yurawi'a, membuat nyaman, alaika, terhadapmu, asyarra, akan keburukan, fi ma'rodil khairi, dalam panggung-panggung kebaikan. Jadi menjatuhkan kita pada keburukan lewat sesuatu yang baik dulu. Itu setan tuh. Ya. Mulai dari sisi penampilan. Ada setan berpenampilan itu harus berpenampilan seperti para ulama. Tuh. Layaknya ulama kan menutup auratnya. Berpakaian seperti baginda Nabi. Oh, muncul apa? Tuh kan, ketika kamu pakai baju sesuai dengan syariat, maka banyak yang muji kamu tuh. Kata aku, kata siapa? Kata setan. Tuh, nanti kan ketika kamu pakai baju yang indah, ya, baju sesuai dengan para ulama, baju kenabian, tuh lihat pakai sorban, ya, pakai jubah, kan kamu nanti tuh dipuji-puji orang, tuh buktinya kan banyak orang yang muji kamu. Terusin aja, kata siapa? Kata setan. Terus akhirnya muncul kebanggaan hati, oh iya juga ya, betul, ternyata kalau aku memakai pakaian kenabian dan pakaian ulama, aku ternyata
Diagungkan orang ternyata. Ah, kalau begitu aku bakal tumbuhin jenggot deh. Ternyata padahal secara gen tidak ada jenggotnya sama sekali. Sampai-sampai beli obat biar tumbuh jenggot. Apa tujuannya? Biar seperti ulama. Loh iya, hati-hati. Itu godaan siapa? Setan. Makanya kiai-kiai kita kan pernah sampaikan, guru-guru kita sampaikan, berpakaian itu karena siapa? Allah. Sekalipun berpakaian seperti ulama lillahi ta'ala, karena Allah semata saja pakaian itu. Jenggot muncul karena siapa? Allah. Ya, bukan karena kemudian jenggot muncul karena pengen dianggap ulama. Sudah. Nutup aurat itu karena Allah. Pakai sorban itu sunnah Rasulullah. Sudah gitu saja. Jangan ada niatan terselubung agar dianggap ulama. Bahkan ada beberapa statement itu, memakai pakaian ulama itu haram. Sampai kapan? Sampai kita betul-betul mumpuni sama serupa dengan ulama dari sisi apa? Keilmuannya, adabnya, akhlaknya. Kalau sudah memenuhi syarat-syarat para ulama, ya monggo pakaian ulama. Begitu ya. Yang di hadapan kalian bukan ulama, ya. Yang di hadapan kalian mah hanya sebatas ingin mencari kebaikan. Ulama mah bukan. Begitu. Jadi jauh Pak. Jadi seorang ulama itu enggak. Nah, tanyalah sama Kang Yasin. Kang Yasin seringkali berdiskusi dengan saya tentang tentang syarat-syarat jadi ulama. Jadi ulama itu syaratnya adalah bisa tajrid. Tajrid itu apa? Bisa melepaskan kesenangan dunia. Baru bisa jadi ulama. Gitu. Udah satu aja syaratnya. Bisa tajrid. Wah, ngomongin ilmu mah saya kira hari ini zaman sekarang sudah banyak yang berilmu. Ya, sudah banyak hari ini yang berilmu itu. Tapi untuk mengamalkan ilmunya masih minim. Ya. Yang bisa tajrid itu minim. Masya Allah. Fi ma'radil khairi, di panggung-panggung kebaikan, hatta sehingga yulhiqoka, sampai sehingga yulhiqa mempertemukan siapa setan terhadapmu bil akhsarin, dengan orang-orang yang merugi akmala pekerjaannya. Artinya setan akan terus berjuang menyesatkan setiap hamba sampai pada akhirnya setan itu mampu menggabungkan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang buruk nanti di yaumul qiyamah. Terus dia tidak akan pernah bosan. Selalu pada akhirnya mengantarkan manusia yang baik terjerumus pada lubang-lubang keburukan. Maka pertahankan itu, ya. Pertahankan, jangan sampai kita masuk pada lubang-lubang kesesatan, lubang-lubang kesalahan, lubang-lubang keburukan. Sudah istiqomahkan. Kalau kita memang santri, pegang teguh kitab dan sunnah, pegang Al-Quran dan sunnah, pegang sunnah-sunnah Nabi. Jangan pernah kau lepaskan sunnah Nabi itu. Ketika hari ini kau berpakaian secara syar'i, maka pulang kau ke rumah, jangan tinggalkan pakaian-pakaian syar'imu. Jangan ikut-ikutan dengan gaya-gaya dan lain sebagainya. Pegang teguh Al-Quran dan sunnah. Ini dalam kitab Fadail, ya, Fadailul Quran wa Khawasuhu, kemarin kita bahas bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi fitnah yang luar biasa nanti. Ujian bagi umat manusia, terkhusus umat muslim, itu nanti akan marah dan akan membesar. Ketika itu sahabat Nabi bertanya, lantas cara menyelamatkannya dengan apa dan bagaimana? Jawaban baginda Nabi adalah tamassaku bil kitabi wa sunnah. Peganglah Al-Quran dan sunnah, jangan pernah kau lepaskan Quran dan sunnah itu. Itu pegang. Kalau kau sudah pada akhirnya lepas dengan Al-Quran, lepas dengan sunnah, bahkan boleh jadi naudzubillah, punten 1000 punten hari ini
Sudah banyak yang mengatakan bahwa sunnah Nabi itu kampungan. Ya, orang yang berpeci itu dianggapnya kampungan. Ya, orang yang menggunakan sarung sudah dianggapnya apa? Kampungan. Pakai jubah dianggap kampungan. Oh, pakaian syar'i sebagaimana santri kalau di pondok, ya, nanti pulang ke rumah pasti ada aja. Ih, kampungan amat sih pakaian kerudung begitu. Gini dong, gimana? Puter tuh. Muter cekek ya, gitu. Dianggapnya apa? Karena kampungan dianggapnya. Kamu ke bawah apa enggak kira-kira? Pasti ke bawah. Kenapa bisa ke bawah? Karena tidak berpondasikan pada Al-Quran dan Sunnah. Ya apa ya? Ya apa ya? Ya kan? Ya kan? Ada yang tersentuh lagi, perbaiki, bukan marah. Ya, kalau ada yang tersentuh, aduh saya perbaiki. Pegang Al-Quran dan Sunnah. Karena hari ini kan Masya Allah, kerudung aja macam-macam perempuan itu. Ya. Ongkoh pakai kerudung, telinga masih kelihatan. Loh, iya pernah lihat saya di Instagram begitu. Kerudung, pakai kerudung, tapi nggak diikat begitu tuh. Nggak ada bros-brosnya begitu tuh, nggak ada. Itu aja udah. Ininya kebuka, lah telinganya kan kelihatan. Lah maksud pakai kerudungnya buat apa? Itu loh saya bertanya, maksud pakai kerudungnya buat apa? Saya mau tanya nih, perempuan yang hari ini ada di hadapan saya mau tanya. Kalian pakai kerudung tujuannya apa? Oh, tinggal jawab. Tujuannya Anun pakai kerudung apa? Jawab. Karena aturan pondok. Kalau urusannya jawabannya adalah aturan pondok, berarti yang memainkan kamu adalah bukan syariat, tapi setan al-lain. Udah tertipu daya setan tuh, awas. Coba dia pakai kerudungnya apa tujuannya dia? Aturan pondok juga. Aturan pondok. Sayyilah, apa tujuan pakai kerudungnya? Loh, nggak apa-apa, jangan Masya Allah, jangan dianggap tabu loh syariat Allah itu. Apa? Syariat. Baik, kalau memang syariat Allah, siap terus pakai seperti ini sampai kemudian ajal menjemput. Pegang, cak. Pegang baik-baik. Jangan saya lepaskan itu kerudung itu. Kalaupun nanti dapat kerjaan dan kerjaan itu mensyaratkan tidak boleh menggunakan kerudung, lebih baik keluar dari tempat kerjaan itu. Jangan mempertahankan dunia, kemudian pada akhirnya menyepelekan akhirat. Lebih baik mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Itu ya. Karena ada beberapa, mohon maaf, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya mewajibkan perempuan itu lepas kerudung. Ada Ustaz? Ada. Saya nggak sebut, pokoknya pernah ada yang curhat ke saya begitu. Bahkan kalau sholat pun itu dimarahi. Saya pernah sampaikan, kalau ada perusahaan yang seperti itu, kamu dilarang sholat karena ngejar target-target tertentu, keluar dari kerjaan itu. Keluar. Untuk apa kau mempertahankan dunia, kemudian pada akhirnya mengabaikan akhirat? Lebih baik pertahankan akhiratmu untuk keabadianmu nanti di akhirat dibandingkan kemudian kamu pertahankan dunia, dan dunia mah bisa dicari lagi. Tapi kan nantinya penghasilan aku berkurang, lebih baik penghasilan berkurang daripada akhirat saya yang berkurang. Itu dong. Prinsip syariat seperti itu. Maka ketika hari ini kita menggunakan kerudungmu itu niatnya apa? Jangan niat gaya, tapi niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu niatnya dari awal sudah niat lillahi ta'ala, menggunakan kerudungmu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tidak akan pernah tergoda dan terbius dengan apa? Dengan gaya-gaya yang bermunculan, yang pada akhirnya gaya itu keluar daripada syariat Islam. Saya aneh, perempuan angka pakai kerudung, tapi kerudungnya itu kelihatan telinganya. Kan seperti zaman dulu lagi, pakai kerudung ininya poninya ke sini. Kan ada yang pakai kerudung dulu tuh, zaman-zaman saya SMP,
Pakai kerudung ininya kelihatan gitu, saya digaya-gayain begitu. Alah ya. Ayo saya bilang ini niat pakai kerudungnya apa sih? Kalau niat memang karena Allah menutup auratmu karena kau faham bahwa rambutku itu adalah mahkota kehidupan dan kehormatan saya sebagai perempuan, berarti dijaga itu rambut itu jangan sampai kelihatan kelihatan laki yang bukan mahram gitu dong ya, jaga. Jadi berpakaian Islamnya kalian tolong jangan hanya di pondok doang ya. Kalau saya udah ngomongin gini hati saya rada pengen nangis Pak. Masalahnya saya khawatir ketika kamu pulang ke sana, pulang ke rumah, tidak gabung lagi dengan kami di sini. Yang saya khawatirkan adalah kamu lupa dengan syariat. Makanya ketika berbicara syariat itu tanamkan dalam hati ya. Syariat itu harus ditanamkan dalam hati. Jangan hanya sebatas hafalan saja, tapi dimasukkan dalam hati. Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alladzina orang-orang dhalla yang salah apa sa'yuhum pekerjaan mereka fil hayatid dunya di dalam kehidupan dunia. Wa hum mereka yahsabuna menyangka annahum bahwa mereka yuhsinuna sun'a melakukan kebaikan sun'a aktivitasnya. Orang yang salah dalam pekerjaan akan senantiasa dia akan anggap dirinya sebagai orang yang paling benar saja, dan ketika dikoreksi, ketika kemudian ternyata dapatkan ada hal-hal yang salah dan disalahkan dengan sesuatu yang benar tadi, dia akan tetap menganggap itu yang salah, justru bahkan menyalahkan hal yang baik, membenarkan sesuatu yang salah. Misal, ketika hari ini yang laki-laki nih memakai celana pendek, dan itu menjadi sebuah kebiasaan kalian di rumah, dan itu akan dianggap benar, betul? Ya. Dan kalaupun misalnya ada Kang Yasin datang ke Satria pakaianmu salah, sudah membuka aurat, apakah kemudian Satria akan langsung mengiyakan? Jawabannya tidak. Pasti tetap mengatakan bahwa apa yang dilakukan Satria itu betul aja. Kata Satria, enggak, ini sudah sesuai. Selalu akan menganggap dirinya benar. Dan kalau pada akhirnya seorang manusia menganggap dirinya betul saja, maka untuk dibenahinya akan sulit. Percaya atau tidak, mangga, silahkan. So, hari ini yang pernah menggunakan kerudung yang diikat-ikat itu, diikat, ketika kemudian ternyata dalam hal-hal syariat itu disalahkan, apakah kemudian kau akan mengiyakan salahnya itu, apa tetap kau berpegang teguh dengan prinsip kamu sendiri? Jawabannya, saya akan pastikan kau akan berpegang teguh dengan prinsip kamu sendiri. Ketika hal itu ternyata kau anggap betul dan kau anggap benar. Benar apa benar? Ya, paham nggak maksud saya? Ajijah sudah pernah pakai itu. Padahal sebelumnya tahu hal yang seperti itu nggak boleh, tapi tetap masih dipakai sama Ajijah. Oke, disalahin sama Kang Yasin. Terima apa enggak? Jujur aja, manusia pasti nggak akan terima. Nganggapnya itu benar aja. Nih, tuh kata Imam Ghazali. Orang yang salah pekerjaannya di kehidupan dunia, mereka akan menyangka mereka adalah tetap melakukan kebaikan, padahal salah tetap aja dianggapnya betul aja menurut pribadi masing-masing. Makanya kalau kita ngikutin syariat ya, kalaupun disalahi dalam syariat itu salah, diperbaiki lagi. Kenapa? Yang dikedepankan adalah syariat. Salah lagi, diperbaiki lagi. Bukan malah kemudian marah.
Ya, Anun pakai pakai bikini bottom. Pakaiannya pakaian bikini bottom. Ya. Pakaian seksi di mana di pantai. Pakai kerudung sih pakai kerudung. Tapi ngetep. Ada kan di pantai-pantai begitu kok pakai kerudung. Ini ngetep banget itu. Ya. Datang Kang Yasin. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Anun tahu yang seperti ini salah. Tahu Ustaz. Nah. Setelah Kang Yasin pergi, Anun pasti ngomong, naon sih sok soleh amat. Kenapa? Karena menganggapnya apa yang dilakukan oleh Anun betul aja. Padahal itu salah. Selalu akan menganggap itu betul. Kalau sudah salah seperti itu. Bener nggak kata Imam Ghazali? Ngerasain apa ngerasain? Pernah ngerasa seperti itu? Pernah nggak? Enggak. Wali. Semua ngerasain ya? Ngerasain semua ya? Ketika disalahkan tetap dianggapnya bener aja. Akhirnya susah mendapatkan nasihat. Tuh. Camkan itu Ferguson. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama. Wa inda dzalika, maka ketika itu yatlu membaca 'alaika terhadapmu siapa asyaiton fadlal ilmi, keutamaan ilmu, wa darajatal ulama, dan kedudukan ulama. Nah, setan menipu daya dengan apa? Keutamaan ilmu. Setan menipu daya kita dengan kedudukan ulama. Maksudnya gimana? Ayo Satria, kamu harus jadi ulama. Jadi ulama itu bagus. Kamu nanti bisa memahami berbagai macam bidang-bidang ilmu. Ya, nanti udah ke sana. Tuh kan, kalau jadi ulama makan, tuh kata setan, jadi ulama mah enak. Orang banyak yang muji kamu, tuh jadi ulama mah. Ayo terusin, banyak yang baca buku lagi. Biar kamu nanti jadi banyak ilmunya. Orang itu datang ke kamu nantinya. Oh gitu? Iya. Oh, iyahin lah kata Satria teh. Ya udah kalau begitu. Sudahlah. Mulai di situ tertipu daya dengan setan. Wa ma warada fihi minal asari wal akhbar. Wa ma, dan apapun waroda yang datang di dalam mak tersebut minal asari wal akhbar, dari beberapa asar dan hadis-hadis. Jadi jangan disangka setan itu gak hafal hadis, Pak. Ya. Bahkan boleh jadi setan itu lebih banyak hafalan hadisnya dibandingkan kita. Ya. Dan jangan dikira sebab sebelum kita masuk surga iblis mah udah di surga duluan. Jadi geus pernah ngarasaan nu ngaranna surga. Jadi sebelum kita mengatakan kebaikan, iblis itu pernah melakukan kebaikan sebelum kita. Ya. Dan iblis itu umurnya lebih panjang daripada kita karena permintaan mereka kepada Allah agar tidak menghancurkan sampai yaumul qiyamah. Berarti iblis yang dulu pernah pertama kali diciptakan sampai saat ini masih ada, masih hidup, hafal dengan Nabi Adam, tahu dengan Nabi Adam, tahu dengan Nabi Muhammad, otomatis iblis itu hafal tidak dengan hadis-hadis Muhammad? Tahu nggak dengan hadis-hadis Nabi Muhammad? Pasti tahu. Itu iblis hafal Bulughul Maram, Pak. Sebelum para santri hafal Bulughul Maram, iblis mangges ngehafal, udah hafal duluan. Sebelum para penghafal Al-Quran itu menghafalkan Al-Quran, iblis mah sudah pelajari Al-Quran terlebih dahulu sebelum kita. Ayo. Jadi pada akhirnya dikelabuilah kita itu lewat hadis-hadis Nabi. Jadi kata iblis, kurangnya hoya. Jadi Muhammad itu baheula pernah nyarios keutamaan jadi ulama. Mun kitu berarti urang ngabubuskeun umat Muhammad teh ku make keutamaan ulama, berarti mun kitu berarti
orang kedah ngajerumuskeun umatna Muhammad teh kanggo jadi ulama. Ayo jadi ulama, jadi ulama, jadi ulama, jadi ulama. Ayo jadi ulama. Ayo jadi ulama. Tuh. Lanjut dari itu tuh. Jadi salah sahiji keutamaan bersedekah teh eta. Orang kedang ngajerumuskeun umat Muhammad lewat sedekah. Ayo di awal-awal sedekah yang banyak. Ketika sedekah itu banyak, nanti akan diganti oleh Allah. Saya ternyata mungkin Allah bukan tidak membalas, bukan, tapi belum saja, belum dibalas saat itu. Karena kita ini penuh dengan nafsunya, akhirnya pengen buru-buru. Akhirnya belum dibalas oleh Allah, kata setan. Bahkan berarti Allah teh ngabohong kadinya teh. Di awal-awal kata setan, ayo sedekah yang banyak, nanti akan dibalas oleh Allah dengan berbagai macam lipatan oleh Allah. Di saat itu Allah belum, bukan enggak, Allah belum, karena nafsu yang dipakai oleh kita saat itu apa kita katakan? Nah, acan datang wae balasan ti Allah teh, datanglah setan cik. Tah berarti naon dulu? Dengarana Al-Quran teh bohong. Cek saha? Cek setan. Muncul kekecewaan tidak pada Allah. Muncul bung deui aya mah sedekah. Da angger keneh orang teh sedekah tapi angger orang teh jadi miskin wae. Bahkan tambah miskin orang teh sedekah apa duit orang teh bohong lah. Mulai ada kekecewaan. Siapa yang buat? Tuh bisikan setan. Diawali dengan sesuatu yang baik-baik, kesananya terjerumus lo nanti. Makanya kenapa saya katakan kalau kamu lihat ada teman-teman kamu yang pacaran hari ini, kamu jangan bahasanya ya jiji aku ngeliat teman aku pacaran makan motor bertuan-tuan lo. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan begitu ya. Jangan. Apa yang harus kita katakan ketika kita melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, yang kita lakukan adalah wal iyadu billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Jangan bilang, geuleuh, jangan ngomong geuleuh, karena boleh jadi nantinya kata setan, "Aisyah." Amsinya, cek setan teh, kurang goda sagetik tenang bae. Da urang mah jimat Allah tibatan sia. Cek setan akhirnya masuk dari hal yang baik dulu, mulai ada yang nelpon assalamualaikum, waalaikumsalam, ya kan? Kamu santriwati dari mana? Oh, aku santriwati dari Darul Furqan. Masya Allah ya, aku lihat video-video kamu loh di YouTube. Oh ya gitu, ya Masya Allah ya, kata si laki-lakinya tuh. Kamu tuh pintar ngaji juga, ya alhamdulillah. Awal aja pakai alhamdulillah dulu ya, alhamdulillah. Aku kan alhamdulillah di pondok 6 tahun, di pondok alhamdulillah berbagai macam kitab aku sudah hatamkan alhamdulillah atas kuasa Allah. Dan kata laki-lakinya bilang apa? Teteh boleh nggak aku belajar bareng sama teteh, katanya gitu. Terus kata kamunya bilang, oh iya boleh nggak apa-apa, tapi mohon maaf ya, karena kita bukan mahram, kita lewat HP aja. Eta oge boy, eta ngobrol duaan pakai HP oge guys masih ya, tapi bawa-bawana, mohon maaf ya, aku kan sama kamu kan bukan mahram, jadi lewat HP aja. Eta oge nggak salah, tapi dianggapnya baik. Setan kampus ta. Ya akhirnya, ayo kita coba baca Qurannya dari surah Al-Baqarah. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Salah, bukan begitu. Lambat laun, lewat beberapa hari, lewat beberapa bulan, akhirnya mulai ada kesentuh cinta. Neng, teteh tahu nggak, kata si laki-lakinya, sebenarnya dari mulai aku bincang-bincang dengan kamu itu sudah mulai ada rasa loh. Sampai detik ini sudah mulai aku cinta sama kamu. Kata kamunya bilang, iya aku jaga sama. Setan masuk nggak? Terkelabu sama setan, tawas hati-hati. Ngajar ngaji, kayak bisa saja. Itu kelabuannya setan, tipu daya setan. Bukan yang buruk-buruk aja, yang baik aja bisa jadi buruk, lawas hati-hati. Ya, ini pakai peci nih. Baik kan?
Baik, awas. Boleh jadi nih pakai PC tipu daya jurik baik masalah apa? Ada ya Allah. Jadi jadi santri itu Bu Haji, masya Allah godaan loba. Lama, mas hati-hati. Gak lama lagi nanti banyak yang nelfon kamu nih perempuan. Yang laki-laki juga sama. Ya, ketika nanti satria paham kitab ini, nanti kan banyak idolanya nanti. Banyak yang mengidolakan satria. Nanti muncul 1, 2, 3, 4, 5. Udah, yang idolainnya aja udah muncul setan tuh. Kata yang idolainnya ke satria. Andaikan aku punya sosok laki-laki seperti satria itu, sepertinya masya Allah ya. Kayaknya aku tiap hari bakal ngaji terus, pada maghrib ngaji bareng, pada isya ngaji bareng, terus nanti kan aku dibimbing ke jalan Allah. Tak muncul terus si setan teh, cek setan teh, nang ning nang, nang ning nang, tak cek setan teh benang sia, habus kalau bang aing sia, cek setan. Munculnya dari idola dulu, mengidolakan satria ini cek satriana apa tuh pan jadi pinter sih orang makan. Semua orang-orang pondok terkesima dengan saya. Siapa yang tidak terkesima? Aku gitu loh. Muncul setan dari setan abus ya keomongan aing cek setan teh. Yes, aku berhasil cek saha cek iblis teh. Aduh, hati-hati ya, hati-hati ya, karena setan tuh pinter, hafal hadis Pak ya. Kalian gak hafal Bukhari Muslim, iblis mah hafal, jangan dikira Pak, hafal mereka tuh hadis-hadis itu ya, tahu. Ya kalaupun gak hafal banget, mungkin mereka sudah tahu celah-celahnya untuk menipu daya. Hasna ini gampang kata setan. Lah, Hasna mah tinggal dikasihinnya aja nih, tak dikit aja. Pleset, jedrek, udah selesai. Tuh, setan pinter ya, pinter, lebih pinter dari siapa? Dari satria. Jadi awas hati-hati. Loh, Syekh Barseso, ulama besar kan? Masuk lubang setan enggak tuh? Masuk lubang setan. Bahkan padahal itu muridnya si Imam Syekh Barseso itu, murid-muridnya kan jadi wali-wali lagi. Masya Allah hebat. Tapi ternyata Syekh Barsesonya wafat dalam keadaan suul. Ya, hari ini kamu jangan nyangka kamu baik-baik saja. Makanya kata Syekh Nawawi apa dalam kitabnya, tidak ada rasa aman bagi orang yang beriman ketika masih hidup di dunia. Jadi sekarang jangan ngerasa aman-aman aja ya. Tenang, aku kan santri, tahu banyak ilmu. Justru tahu banyak ilmu itu ujiannya lebih banyak. Bangga jadi banyak ilmu. Harusnya mah bukan dibanggakan, tapi bersyukur pada Allah. Minta sama Allah, mudah-mudahan ilmu yang aku dapatkan bisa menuntun saya dalam hal kebaikan. Begitu Ferguson, ingetin ya, awas. Karena saya pastikan di kalian itu pasti ada yang tergelincir. Kalau nggak kuat-kuat iman, makanya kuatin imannya. Paham? Kalau kalian tidak kuat-kuat iman, pasti kalian itu tergelincir loh. Saya takut pinter masalahnya Pak. Pinter. Ngucapin assalamualaikum aja bisa sombong kok. Kalau kamu mengucapkan assalamualaikumnya bukan karena Allah, misalnya, bisa saja muncul sombong loh. Assalamualaikum itu assalamualaikum, ainnya ditebelin biar dianggap fas. Tuh kalimat biar dianggap fasih saja permainannya siapa? Syaitan. Saya pakai kacamatanya saya ada apa namanya, jadi kalau dipencet sedikit ini bisa berubah warna, terserah saya, warna merah, warna kuning, warna hijau, warna bebas. Jadi kalau pencet agak sini jadi merah. Kalau saya kacamatanya begitu, kemudian pasti ada aja kadang-kadang apa? Biar dianggap keren. Tuh kalimat biar dianggap kerennya aja itu permainan siapa? Ini pakai cincin nih. Pakai cincin.
Ah, ayaan ya. Ada. Ini siapa orang yang pakai cincin ini? Ya, insya Allah akan selamat dari bencana, dari gempa bumi. Hah? Telinga langsung Tuhan. Masya Allah. Pakai ini juga bisa jatuh kita. Terus Ustaz pakai ini gimana? Mudah-mudahan jadi sunnah Nabi. Dah gitu aja. Mudah-mudahan jadi sunnah Nabi. Lu nganggap sunnah Nabi mah nggak berat ya Pak? Sok-sok sunnah amat saya. Lu jawabnya gimana? Mudah-mudahan jadi sunnah Nabi. Kalau nganggap ya ini kan mengamalkan sunnah. Bu sombong apa? Aku kan mengamalkan sunnah. Bisa tergelincir nggak dengan bahasa seperti itu? Bisa. Jadi harusnya bahasa gimana? Mudah-mudahan ini sunnah Nabi. Pakaian-pakaian syar'i. Mudah-mudahan Allahnya ridho sama saya. Mudah-mudahan Allahnya sayang sama saya. Gitu jawabannya ya. Jadi ya karena kan aku kan syar'i banget. Jadi karena aku kan syar'i banget. Iya dah aku meneraka banget. Awas. Kebaikan itu bisa jadi caranya setan untuk menggelincirkan kita ke dalam api neraka. Wa yulhika dan setan si setan yulhika akan melalaikan dirimu dari mana? An qauli sallallahu alaihi wasallam dari sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa dan ingat ini, siapa orang yang bertambah ilmunya walam yazdad hudan dan tidak bertambah hidayahnya, maka lam yazdad tidak akan bertambah minallah dari Allah illa terkecuali bu'dan jauh dari Allah. Diulang. Man izdada ilman, siapa orang yang bertambah ilmunya walam yazdad hudan dan tidak bertambah hidayah, lam yazdad maka tidaklah bertambah minallah daripada Allah illa terkecuali bu'dan akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setan ini akan membuat lupa terhadap kita akan hadis ini. Ayo. Contoh lain. Ada ayat Al-Qur'an, kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besarnya sebesar-besarnya dosa adalah ketika kau berucap sesuatu kebaikan tapi kamu tidak mengamalkannya. Itu kan besar kan dosanya? Dosa besar. Lupa nggak kita dengan ucapan itu? Lupa ya? Kebanyakan kita lupa nggak dengan ucapan itu? Lupa kan? Lupa. Siapa yang bikin lupanya? Tuh. Yulhika syaiton lain. Jurik deui tah, jurik jarian deui bae tah. Nah, nunyin orang pohok ke Allah teh isi jurik. Makanya peganglah Al-Quran dan sunnah. Bergaya A, bergaya B ini awas hati-hati. Takutnya itu setan yang bermain. Sudah, apapun yang kita lakukan semuanya karena Allah. Dan setan itu melalaikan kita, melupakan kita dari mana? An qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmihi. Asyaddun nas, manusia yang paling sangat adabnya. Asyadun nas, manusia yang paling sangat azabnya yaumal qiyamati, di hari kiamat adalah alimun, seorang ulama lam yanfa, yang tidaklah bermanfaat, yang tidaklah memberi manfaat kepadanya siapa? Allah Ta'ala bi'ilmihi, dengan ilmunya. Kita lupa itu. Ingat, seketika kamu tahu tentang ilmu agama,
Maka ketika ilmu agama itu kau tidak manfaatkan untuk dalam kehidupan sehari-hari kalian, sesungguhnya itu termasuk adab yang paling pedih, adab yang paling sangat adalah ketika manusia tahu ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Harus ingat itu. Harus apa? Harus ingat. Dan setan itu pinter mencari cara agar kita lupa dengan hadis ini. Dengan bahasanya gimana? Udah wajar atuh, udah kamu kan manusia. Wajar atuh manusia kan nggak sepenuhnya seperti para nabi-nabi. Ya, manusia biasa ini kan kamu mah muncul tuh bisikan-bisikan setan. Oh iya juga ya. Nanti terbiasa untuk tidak mengamalkan ilmu itu. Akhirnya kamu akan berkata terus-menerus, aku kan manusia biasa. Selalu ada kata-kata itu, aku kan manusia biasa. Aku kan manusia biasa. Dan akhirnya dengan kata-kata aku kan manusia biasa, pada akhirnya ilmu tidak akan pernah diamalkan karena bahasa yang seperti itu. Tuh, siapa yang buat begitu? Tuh, siapa? Setan lagi aja. Mas, ya. Bisi setan loba. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, maka ini cara dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ini doanya. Hafalkan doanya nih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sering berdoa, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu berlindung bika terhadapmu min ilmin dari ilmu la yanfa yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa, dan ibadah yang tidak diterima, wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengar. Kita minta perlindungan dari hal itu. Baca ya nanti ya. Ayo baca bareng-bareng. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Oke. Dalam riwayat lain la yustajab. Wa an qauli sallallahu alaihi wasallam, dan setan akan membuat lupa kita dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya marartu lailatan, ini hadis Nabi. Marartu lailatan, aku melewati lailatan pada malam hari, usriya ketika aku diisrokan. Marartu aku melewati lailatan pada malam hari, usriya pada waktu aku diisrokan, biaqwamin dengan beberapa kaum yang tuqradu digunting apa syafahuhum bibir-bibir mereka, bimaqaridha dengan gunting-gunting minarin dari api neraka. Dah hadis Nabi nih. Nabi Muhammad pernah melihat ada manusia, sekelompok manusia yang menggunting bibirnya dengan gunting api neraka. Tuh. Fakultu, kemudian baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kepada Aqwam tadi, kepada kaum, man antum? Siapakah kalian? Qalu, mereka menjawab, kunna na'muru bil khair. Kami adalah orang-orang yang na'muru, memerintahkan bil khairi, kebaikan. Tapi la tidaklah na'ti, kami melakukannya.
Kami adalah sekelompok manusia yang mengatakan kebaikan, tapi tidaklah kami melakukan kebaikan yang keluar dari lisan kami itu. Wa nanha anisyarri, dan kami melarang anisyari dari perbuatan-perbuatan buruk, tapi kami naktihi melakukannya. Dari hadis ini kita serem gak denger ini? Serem ya? Ngeri nggak dengan hadis ini? Ngeri ya? Ternyata manusia itu harus menjaga apa? Menjaga lisannya. Jangan sampai melakukan atau mengatakan hal-hal yang baik, namun pada akhirnya kita tidak melakukan kebaikan itu. Kita melakukan apa? Mengatakan hal-hal yang mencegah dalam keburukan, tapi ternyata kita melakukan keburukan itu. Awas. Ada bahasa, mulutmu harimau. Dan ternyata apa? Balasan bagi orang yang suka mengatakan kebaikan tapi tidak melakukan kebaikan itu, tuqrad syafahuhum, bakal digunting katanya bibirnya tuh Hasna. Tarik, gunting, tak, tarik, gunting, tak, potong terus seperti itu. Serem, serem. Ketika hari ini kita dengar hadis ini kan pada akhirnya kita ingin berusaha berhati-hati dengan ucapan. Tapi lagi-lagi setan mencoba agar kita melupakan hadis ini. Dasar emang kadang-kadang si setan ini, Masya Allah. Fa'iyyaka ya miskin, wallahu a'lam bis-shawab. Cukup segitu dulu, nanti kita lanjutkan pada asar ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Allahumma inna nastaudiuka bima 'allamtana fartudu ya Allah inda hawaijina birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.